12 September 1984, sebuah tanggal yang lebih sering disembunyikan daripada dikenang dalam buku-buku sejarah Indonesia. Bentrokan antara warga sipil dan aparat militer berubah menjadi tragedi berdarah yang menewaskan puluhan hingga ratusan jiwa. Mengapa insiden ini begitu jarang dibicarakan? Apa yang terjadi di Tanjung Priok sebenarnya? Dan mengapa hingga hari ini luka itu belum sepenuhnya sembuh? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri satu bab gelap sejarah bangsa. Bukan hanya fakta, tapi juga kisah manusia di balik statistik yang sering diperselisihkan. Tonton terus sampai selesai. Peristiwa Tanjung Priok adalah sebuah insiden berdarah yang pecah pada 12 September 1984 di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melibatkan bentrokan antara warga sipil dan aparat militer Indonesia. Di bawah rezim Orde Baru, ketegangan antara warga, terutama umat Islam dengan aparat keamanan mencapai puncaknya dan berujung pada pembantaian di jalan-jalan pelabuhan yang ramai. Dalam peristiwa itu puluhan orang tewas, puluhan lainnya luka-luka, dan ratusan orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh militer. Sementara versi resmi pemerintah mencatat angka 24 tewas dan 55 luka. Investigasi independen menyebut korban tewas bisa mencapai ratusan, bahkan sekitar 400 orang. Itulah sebabnya peristiwa ini juga dinilai sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia berat di era Orde Baru. Peristiwa ini bukan sekedar kerusuhan biasa. Ia adalah titik di mana aspirasi politik, kebebasan beragama, dan kekuasaan negara saling berbenturan. Peristiwa Tanjung Priok tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari pertemuan berbagai tokoh dengan latar, kepentingan, dan posisi kekuasaan yang berbeda. Di sisi masyarakat sipil, salah satu nama yang kerap disebut adalah Abdul Qadir Jailani, seorang penceramah dan tokoh Islam yang ceramah-ceramahnya dianggap kritis terhadap kebijakan negara pada masa itu. Ia bukan satu-satunya, namun menjadi simbol bagaimana mimbar keagamaan dipandang oleh Orde Baru sebagai potensi ancaman politik. Selain Jailani, terdapat pula para ulama lokal, pengurus masjid, dan aktivis keagamaan di kawasan Tanjung Priok yang menjadi rujukan moral bagi warga setempat. Mereka bukan tokoh nasional, namun memiliki pengaruh besar di tingkat komunitas akar rumput. Lalu di luar lingkaran langsung peristiwa, muncul nama seperti A.M. Fatwa, seorang politisi dan tokoh Islam nasional yang pada masa itu dikenal vokal mengkritik kebijakan represif Orde Baru. Meski tidak berada di lokasi kejadian, A.M. Fatwa menjadi salah satu figur yang paling keras menyuarakan kejanggalan versi resmi pemerintah dan membela korban Tanjung Priok di ruang publik dan parlemen. Sikap kritisnya membuat ia berulang kali berhadapan dengan kekuasaan, termasuk penahanan politik sebelumnya, yang menjadikan suaranya memiliki bobot moral tersendiri. Dalam narasi sejarah, A.M. Fatwa merepresentasikan perlawanan sipil berbasis konstitusi, bukan jalan kekerasan. Sementara itu, dari sisi negara, aktor yang dominan adalah aparat militer, khususnya satuan yang bertugas di wilayah Jakarta Utara, termasuk Komando Distrik Militer setempat dan unsur Angkatan Darat. Para perwira ini bukan hanya pelaksana keamanan, tetapi juga bagian dari sistem dui fungsi ABRI yang memberi militer peran sosial politik yang sangat besar. Keputusan-keputusan di lapangan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan struktur komando yang lebih tinggi. Di tingkat nasional, bayang-bayang kekuasaan Presiden Soeharto dan elit Orde Baru menjadi latar besar yang membentuk cara negara merespon kritik dan perbedaan pendapat. Dengan demikian, tragedi ini adalah pertemuan tragis antara warga biasa, tokoh moral, politisi kritis seperti A.M. Fatwa, dan negara bersenjata yang merasa terancam. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 12 September tahun 1984 di kawasan Tanjung Priok, sebuah distrik pelabuhan penting di Jakarta Utara. Secara geografis, Tanjung Priok merupakan pintu gerbang utama perdagangan laut Indonesia, serta rumah bagi masyarakat yang beragam: pedagang, buruh pelabuhan, para pelajar, dan komunitas agama yang aktif. Beberapa minggu sebelum tragedi, ketegangan sudah meningkat karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang mewajibkan semua organisasi menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal.
serta larangan terhadap ceramah atau simbol-simbol yang dianggap menentang kebijakan negara saat itu. Ketika para penceramah di masjid-masjid setempat mulai mengkritik kebijakan ini, konflik mikro mulai mencuat di berbagai sudut kota pelabuhan. Puncak kerusuhan terjadi ketika ribuan warga sipil berkumpul untuk memprotes penahanan 4 orang dari komunitas mereka yang kemudian diikuti oleh bentrokan bersenjata antara warga dan tentara di sepanjang jalan utama Tanjung Priok, sekitar Kodim dan markas polisi setempat. Akar penyebabnya bukan sekedar protes lokal atau aksi spontan belaka. Ia bermulai dari benturan antara kebijakan negara dan kehidupan beragama di masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan resistensi besar di lingkungan masyarakat Islam yang merasa hak mereka atas kebebasan beragama dan berserikat menjadi dibatasi atau terbatasi. Selain itu, ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi akibat inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok turun memperburuk suasana sosial. Dalam suasana demikian, dialog antara warga dengan aparat berubah menjadi friksi tajam. Lalu ketika 4 orang dari komunitas ditangkap aparat atas tuduhan anti Pancasila, protes pun meluas menjadi tuntutan yang lebih besar. Ketidakmampuan pemerintah menangani aspirasi itu secara damai dan keterlibatan langsung militer dalam fungsi sipil menciptakan situasi di mana konflik lokal berubah menjadi tragedi nasional. Kericuan berawal dari insiden saat seorang babinsa memerintahkan warga menurunkan pamflet yang dianggap menentang kebijakan pemerintah. Ketegangan ini terus meningkat ketika babinsa kemudian memasuki ruang ibadah tanpa membuka alas kaki dan mencoba membersihkan tulisan dinding yang provokatif menggunakan air got. Hal ini tentu saja memicu kemarahan komunitas setempat. Insiden itu memantik aksi pembakaran sepeda motor milik babinsa sebagai salah satu bentuk protes. Lalu segalanya bergerak cepat. Ketika kemarahan yang sebelumnya terpendam berubah menjadi arus manusia yang tidak bisa lagi dibendung. Ribuan warga bergerak dari masjid menuju kantor aparat, bukan dengan senjata, melainkan dengan keyakinan bahwa suara kolektif mereka masih bisa didengar. Namun, negara membaca pergerakan itu dengan kacamata berbeda, bukan sebagai ekspresi sipil, melainkan sebagai ancaman stabilitas. Dalam logika keamanan Orde Baru, massa yang besar berarti potensi makar, dan potensi makar berarti legitimasi penggunaan kekuatan. Ketika barisan demonstran mendekati kawasan Kodim dan markas aparat, mereka berhadapan dengan pasukan bersenjata lengkap yang sudah disiagakan sejak sore hari. Upaya negosiasi berlangsung singkat dan kaku, nyaris tanpa ruang empati. Tidak ada mekanisme dialog dua arah yang sungguh-sungguh, karena keputusan strategis pada malam itu bukan berada di tangan warga, melainkan di struktur komando militer. Ketegangan meningkat ketika sebagian massa mencoba menerobos barikade. Sementara aparat membaca situasi sebagai pembangkangan terbuka. Dalam hitungan menit, suara teriakan bercampur dengan dentuman senjata api. Tembakan dilepaskan bukan lagi sebagai peringatan, melainkan langsung ke arah kerumunan, menciptakan kepanikan massal yang sulit dikendalikan. Orang-orang berlarian ke segala arah, sebagian terjatuh, sebagian lagi berusaha menolong mereka yang terkena peluru. Jalanan Tanjung Priok yang sempit berubah menjadi lorong ketakutan. Tempat suara langkah kaki dan jeritan saling bertabrakan. Di tengah kekacauan itu, kendaraan militer bergerak maju, bukan untuk evakuasi, melainkan untuk membubarkan sisa massa. Penangkapan dilakukan secara sporadis, tanpa identifikasi yang jelas, membuat siapapun bisa menjadi tersangka hanya karena berada di tempat yang salah. Banyak yang dibawa pergi tanpa pernah tahu kemana, tanpa surat penahanan, tanpa kabar pada keluarga. Yang terjadi saat itu bukan sekedar bentrokan spontan, melainkan operasi keamanan yang dijalankan dengan asumsi bahwa kekerasan adalah sebuah solusi paling cepat. Negara tidak hanya memukul mundur massa, tetapi juga mengendalikan narasi setelahnya. Area kejadian segera ditutup, akses informasi dibatasi, dan angka korban dikunci dalam versi resmi yang minim. Dalam hitungan jam,
tragedi telah selesai secara fisik, tetapi luka sosial baru saja dimulai. Cara negara bertindak malam itu menjadi fondasi bagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pembungkaman, ketakutan, dan perjuangan panjang para korban untuk sekedar diakui. Dampak dari tragedi ini sangat luas, jauh melampaui angka korban yang diperdebatkan. Secara sosial, masyarakat Tanjung Priok masih menyimpan trauma mendalam atas kehilangan anggota keluarga dan pengalaman penahanan tanpa proses hukum. Lalu secara politik, peristiwa ini menjadi simbol bagaimana Orde Baru menggunakan kekuatan militer untuk menekan kritik dan aspirasi masyarakat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kemudian mengakui peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, menyeret beberapa perwira militer ke pengadilan pada awal tahun 2000-an. Namun, proses itu menuai kritik karena sejumlah besar pelaku justru lolos dari hukuman yang setimpal. Para keluarga korban dan organisasi hak asasi terus menuntut pengakuan, permintaan maaf resmi, serta kompensasi hingga hari ini. Ini menunjukkan bahwa luka sejarah belum sepenuhnya sembuh. Secara kultural, tragedi ini juga menjadi pengingat pahit bagaimana konflik antara negara dan masyarakat sipil dapat berujung pada tragedi manusiawi. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak hanya perlu mengenang kemenangan dan kejayaan, tetapi juga mengakui dan memahami luka-luka gelap di masa lalu. Peristiwa Tanjung Priok 1984 adalah lebih dari sekedar angka dan tanggal. Ini adalah kisah manusia, tentang aspirasi yang terkubur, hak yang ditindas, dan kebutuhan kita akan keadilan. Mungkin kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi dengan mengingatnya secara jujur, kita memberi ruang untuk penyembuhan dan memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali. Sampai jumpa. Give it all that I got. You can watch me work in my element.